Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pola bilangan bagian kedua. Ya, baik. Oke. Pola bilangan pada kali ini dibagi 4 ya. Pola bilangannya ada 4 bagian. Yang pertama tentang penjumlahan, kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang penjumlahan. Ya, di sini ada contoh. Ya, tentukan 3 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Ya, di sini ada bilangan, barisan bilangan nih, 2, 5, 8, 11. Kalian harus menentukan pola berikutnya. Ya, jadi kalian harus menentukan 3 pola berikutnya. Di sini kita dapat lihat bahwa polanya ya dari 2 ke 5, 5 ke 8, dan 8 ke 11 itu diapain? Ya, benar. Polanya yaitu ditambah 3. Bagaimana kita lihat? Ya, 2 ke 5, 5 ke 8, dan 8 ke 11 itu ditambah 3 semuanya. Maka pola berikutnya pasti ditambah 3. Menjadi 11 tambah 3, 14. 14 tambah 3, 17. Dan 17 tambah 3 sama dengan 20. Ya, ini jawabannya. Ya kan? Kita lihat polanya ditambah 3, jadi polanya ditambah 3. Ya, sesuai judulnya tentang penjumlahan. Ya. Baik, kita lanjut. Contoh kedua. Ya. Ambillah satu bilangan, ya, diambil agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, jadi di sini polanya dari 2, 8, 14, 16 sampai 32. Di sini merupakan suatu bilangan yang berpola, tetapi ada salah satu yang harus diambil supaya menjadi satu pola barisan bilangan. Ya, bilangan apakah itu? Ya, kita lihat di sini. 2 ke 8, 8 ke 14, ya. 2 ke 8 itu ditambah 6. 8 ke 14 ditambah 6. Dan 14 ke 16 itu ditambah 2. 16 ke 20 ditambah 4. Nah, di sini ada ganjil. Nah, sedangkan di sini beraturan ditambah 6 ditambah 6. Sedangkan di sini ditambah 2 ditambah 4. Nah, berarti kalau ada yang tidak beraturan, maka bilangan tersebutlah yang harus diambil supaya menjadi satu pola barisan bilangan. Ya, kita lihat sini ya. Ya, di sini yang diambil adalah angka 16, sehingga polanya menjadi ditambah 6, ya, 2 tambah 6, 8, 8 ditambah 6, 14, 14 ditambah 6, 20, 20 ditambah 6, 26, dan 26 ditambah 6 sama dengan 32. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, jadi di sini harus diambil satu bilangan supaya menjadi satu pola bilangan. Ya, oke. Kita lanjut ke pola bilangan pengurangan. Ya, tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Caranya sama, akan tetapi polanya yang berbeda. Oke. Ya, di sini sama. Tentukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, tergantung soalnya anak-anak ya. Kalau dia bilang 2, suku berikutnya 2. Kalau dia minta 3, berarti kalian harus
meneruskan 3. Kalau dia bilang 4, 4. Dan seterusnya. Di sini kita lihat 50 ke 46. Nah, maka dia berkurang. 46 ke 42 berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 4. Ya kan? 50 ke 46 dikurang 4. 46 ke 42 dikurang 4. 42 kurang 6. Maaf. 42 kurang 4 sama dengan 38. Maka pola barisan ini adalah dikurang 4. Maka pola berikutnya pasti dikurang 4, yaitu 38 dikurang 4, 34, 34 dikurang 4 sama dengan 30. Ya, nih. Oke ya, ini kelebihan nih. Hanya 2 saja ya yang diminta ya, tergantung soal. Coba kelebihan nih. Nah, jadi jawabannya 34 dan 30. Oke, baik. Materi selanjutnya, soal berikutnya, contoh soal isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola bilangan. Ya. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya itu kita disuruh menentukan di belakang bilangan, paling belakang. Sekarang di tengah-tengah. Bagaimana caranya? Ya sama, tentukan dulu polanya berapa. Nah, baru kita hitung tengah-tengahnya berapa, ya. Nah, kita lihat di sini. 75 ke 70. Nah, dikurang 5. Nah, sedangkan di sini coba kita lihat. 55 ke 50 dikurang 5. 50 ke 45 dikurang 5. Maka pola ini adalah dikurang 5. Karena ini dikurang 5 beraturan, yang di belakang juga dikurang 5. Maka yang di tengah-tengah pasti juga dikurang 5. Ya, jadi 75 dikurang 5, 70, 70 dikurang 5, 65, 65 dikurang 5, 60, dan 60 dikurang 5. Ya, pas hasilnya ya, 55. Kita lihat. Ya, benar. Jawabannya adalah 65 dan 60. Oke, anak-anak sudah paham penjelasan dari Bapak? Nah, jadi polanya itu dikurang 5. Ya, tergantung soalnya apakah dia minta di belakang, atau di tengah, atau di depan. Ya, baik. Kita lanjut ke pola bilangan. Ya, pola bilangan perkalian dan pembagian. Ya, oke, perhatikan. Di sini ada soal. Ya, tentukan dua suku berikutnya. Nah, ada dua soal dari pola barisan berikut. Nah, ini 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54. Nah, ini tidak beraturan. Tidak juga ini bertambahnya tidak beraturan. Coba lihat ya. 2 ke 6 tambah 4. 6 ke 18 ditambah 12. Nah, berarti ini bukan pola bilangan penjumlahan. Kita lihat. Kita lihat di sini 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54. Nah, ini diapain bilangannya? Ya. Ya, benar. Pola ini yaitu dikali 3. Ya kan? 2 dikali 3, 6. 6 dikali 3, 18. 18 dikali 3, 54. Maka pola berikutnya pasti dikali 3 ya. Ya, baik. Berarti 54 dikali 3, 100. Berapa? Ya, 162. 162 dikali 3, 486. Jadi jawabannya ini 2 ya. Polanya dikali 3. Oke, baik. Soal berikutnya. Nah, ini
400 ke 200, 200 ke 100. Nah, ini diapain polanya? Ya, polanya yaitu dibagi 2. Baik, coba lihat 400 dibagi 2, hasilnya sama dengan 200. 200 dibagi 2, hasilnya 100. Nah, maka polanya dibagi 2. Maka pola selanjutnya pasti dibagi 2 juga. 100 dibagi 2, hasilnya 50. 50 dibagi 2, hasilnya 25. Oke. Ya, ini kan jawabannya. Polanya dibagi 2. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ya, mudah-mudahan penjelasan Bapak pada materi kali ini mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kalian dapat mengerjakan soal pola bilangan yang Bapak berikan. Oke, baik. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.